Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada sore hari ini, izinkanlah saya akan memaparkan terkait teori konflik pada mata perkuliahan teori sosiologi modern. Pengertian dari teori konflik, di mana konflik menjadi bagian dari gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Sifatnya inhaler, artinya konflik akan terus terjadi setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Tentunya kita sebagai manusia sosial, konflik itu akan senantiasa hadir, tergantung dari derajat tingkatan dari konflik itu. Ada yang sedang, ada yang berat, dan ada yang juga ringan. Dalam pandangan ini, masyarakat menjadi arena atau tempat konflik atau pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial menjadi gejala yang selalu ada di dalam setiap kehidupan sosial. Adapun hal-hal yang mempengaruhi munculnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan ataupun perbedaan kepentingan sosial. Kriteria konflik menurut Gir dalam Al-Hakim, pertentangan sebagai konflik sebagai berikut. 1. Sebuah konflik harus melibatkan dua pihak atau lebih di dalamnya. Pihak-pihak tersebut saling tertarik-menarik dalam aksi-aksi saling bermusuhan. 3. Merasa biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan musuh. 4. Interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas. Karena itu, keberadaan peristiwa pertentangan dapat dideskripsikan dengan mudah oleh para pengamat sosial. Teori konflik dibangun oleh teori konflik dibangun dalam rangka menentang secara langsung teori struktur fungsional. Teori struktur fungsional dihujami dengan berbagai kritikan karena dianggap telah mengabaikan tentang konflik, ketegangan, atau pertentangan. Berkembangnya teori konflik untuk menjelaskan apa yang telah diabaikan oleh teori struktural fungsional. Kita bisa membedakan antara struktural fungsional dan konflik. Untuk struktural fungsional yaitu yang pertama adalah masyarakatnya statis atau masyarakatnya berada dalam keadaan berubah secara seimbang. Yang keduanya menekankan keteraturan masyarakat. Yang ketiganya setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga kestabilan atau stabilitas. Yang keempatnya masyarakat secara informal diikat oleh norma ataupun nilai dan moral. Sedangkan konflik, masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. Yang keduanya, teoritis konflik melihat pertikaian dan konflik dalam setiap sosial. Yang ketiganya, berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Yang keempatnya, keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya dari mereka yang berada di atas. Kita bisa sama-sama mengetahui di sini terdapat 4 tokoh sebagai tokoh utama dari teori konflik. Yang pertama adalah Mr. Lat G. Dahrendorf, dan yang keduanya Lewis Kushor, yang keempatnya Gerhard Elensky dan Randall Collins. Ini adalah 4 tokoh dalam teori konflik. Kita bahas dulu dari tokoh Ralph G. Dahrendorf. Lahir di Jerman pada tahun 1929, sempat aktif dalam persoalan politik di Jerman Barat. Beliaunya sebagai akademisi juga pernah menjabat sebagai anggota parlemen Jerman Barat. Karir akademiknya tidak hanya berpengaruh di Jerman, melainkan ia juga sebagai pemimpin London School of Economy di Inggris. Beliau juga pernah sebagai anggota Komisi Masyarakat Eropa yang bertanggung jawab mengenai hubungan ke luar dan pendidikan. Pada tahun 1984 menjadi guru besar sosiologi di Universitas Konstanzi. Dalam karyanya, tokoh Ralph Dahrendorf ini yaitu berjudul konflik dalam masyarakat industri. Dasar teorinya adalah penolakan dan penerimaan parsial serta perumusan kembali teori-teori Karl Marx. Menurut Marx,
pemilikan dan kontrol atas sarana-sarana produksi sebagai berada di tangan individu-individu yang sama. Teori ini menurut Dahrendorf yang tidak terlihat oleh Marx ialah pemisahan antara pemilikan serta pengendalian sarana-sarana produksi yang terjadi di abad ke-20. Timbulnya korporasi-korporasi dengan saham-saham yang dimiliki oleh orang banyak, di mana tak seorang pun memiliki kontrol yang eksklusif berperan sebagai contoh dari apa yang disebut dengan dekomposisi modal. Selanjutnya diikuti oleh dekomposisi tenaga kerja kaum proletar tidak lagi sebagai satu kelompok homogen yang tunggal. Pada akhir abad ke-19 lahir kelas pekerja dengan susunan yang jelas, di mana pekerja terampil berada di jenjang di atas, sedang pekerja biasa berada di bawah. Kaum proletar bukan lagi sebagai massa yang tanpa perbedaan, sebagaimana yang terjadi pada kaum borjuis. Dekomposisi modal dan tenaga kerja menjurus kepada pembengkakan kelas menengah yang sebelumnya tidak pernah diduga oleh Marx. Konsep sentral teori konflik merupakan wewenang ataupun otoritas dan posisi serta inti dari teori, di mana terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata, bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas wewenang yang berbeda, serta kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi di atas atau posisi bawah dalam setiap struktur. Golongan yang terlibat konflik, kita bisa menjabarkan beberapa golongan yang terlibat konflik. Yang pertama adalah kekuasaan, di mana kekuasaan ini selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasa. Terus masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo, sedangkan golongan yang diikat berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Golongan yang terlibat konflik yaitu golongan semu, merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan dan jabatan. Yang keduanya kelompok kepentingan interest group, di mana kelompok ini terbentuk dari kelompok-kelompok semu yang lebih luas. Kelompok ini mempunyai struktur, organisasi, program tujuan, serta organisasi yang jelas. Yang ketiganya adalah kelompok konflik, yaitu kelompok yang terlibat di dalam konflik kelompok aktual. Teori konflik tokoh selanjutnya adalah Louis Kosser. Louis Kosser dilahirkan pada tanggal 27 November 1913 di Berlin, Jerman. Ia memperoleh gelar doktor di Universitas Columbia Amerika dan pernah mengajar di Chicago University. Meskipun karir akademiknya banyak disumbangkan di Brandeis, mulai tahun 1968 ia menjadi guru besar luar biasa dalam bidang sosiologi di Universitas Negeri New York dan Stony Brook. Wafat 8 Juli 2003 di Cambridge, USA. Adapun karya-karyanya adalah satu, The Functional of Social Conflict, George Smiles's Study of Work, Continues in the Study of Social Conflict, Master of Sociological Thought, George Simmel, The Ideal of Social Structure, Two Methods in Search of a Substancy, dan lain sebagainya. Inti dari teori konflik Louis Kosser mengembangkan perspektif konflik dari karya George Simmel. Berdasarkan pendapat Simmel, Kosser membentangkan bahwa proposisi untuk menguji fungsionalis konflik bagi kelompok sosial. Menurut Kosser, konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya terbentuk dan dipertahankan. Konflik dapat menyatukan para anggota kelompok lewat pengukuhan kembali identitas kelompoknya. Fungsional konflik. Dalam bukunya berjudul The Function of Social Conflict, Kosser mengemukakan fungsi konflik antara lain, konflik dapat memperkuat soliditas kelompok, soliditas tersebut dapat menimbulkan aliansi dengan kelompok lain, konflik juga dapat menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi lebih aktif, serta konflik memiliki fungsi komunikasi. Fungsional konflik. Menurut Kosser, suatu konflik fungsional atau tidak ditentukan oleh tipe isu yang merupakan subjek konflik itu.
konflik fungsional positif bila mana tidak mempertanyakan dasar hubungan dan fungsional negatif jika menyerang suatu nilai inti. Masyarakat yang terbuka dan berstruktur longgar membangun benteng untuk membendung tipe konflik yang akan membahayakan konsensus dari dasar kelompok itu sendiri. Serangan terhadap nilai-nilai inti dengan membiarkan konflik tersebut berkembang di sekitar masalah-masalah yang tidak mendasar. Perbedaannya konflik. Konflik realistis terbagi menjadi dua. Satu ada konflik realistis yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus. Yang keduanya adalah konflik non-realistis, yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan atau antagonistis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Nah, selanjutnya adalah konflik hubungan sosial. Bila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan sosial yang inti, maka pemisahan antara konflik realistis dan konflik non-realistis lebih sulit untuk dipertahankan. Mengapa seperti demikian? Karena semakin dekat suatu hubungan, semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimpangan, sehingga mengungkapkan rasa permusuhan. Pada hubungan-hubungan sekunder, misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif besar untuk diungkapkan. Sementara pada hubungan-hubungan primer, keterlibatan total dapat membuat pengungkapan perasaan demikian menjadi suatu hubungan di dalam hubungan tersebut. Konflik outgroup. Konflik menurut Koser menunjukkan bahwa konflik dengan kelompok luar akan membantu pemantapan batas-batas struktural. Sebaliknya, konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi. Terdapat juga di sini kartu penyelamat atau truth, di mana kartu penyelamat ini atau safety valve ini, kartu penyelamat atau safety valve itu ialah salah satu mekanisme yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan suatu konflik sosial. Praktek-praktek atau institusi kartu penyelamat memungkinkan pengungkapan rasa tidak puas terhadap struktural. Contoh institusi kartu penyelamat seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ataupun DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu adalah salah satu contoh dari institusi kartu penyelamat. Sekian dan terima kasih. Demikian paparan pada materi teori konflik yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.